Shalom, selamat pagi. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Boleh kita melambaikan tangan kita. Kita katakan shalom kepada teman-teman kita di sini. Sungguh di pagi hari ini kita boleh menikmati kasih sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengasihi Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kita percaya pagi hari ini, biarlah setiap pujian yang kita naikkan, pujian yang kita naikkan menjadi kekuatan dan sukacita buat kita semua. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya undang Pak Kinoto untuk berdoa kita semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami pagi hari ini datang di tempat ini ya Tuhan. Satu tujuan kami ya Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau mengangkat pujian kami mau mengangkat syukur kami. Karena Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Seminggu perjalanan kami merasakan Tuhan menuntun menyertai kami. Bahkan di seluruh kehidupan kami merasakan Tuhan turut campur. Kami percaya Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Pagi hari ini bersama dengan saudara-saudara kami ya Bapa, kami mau datang, kami mau bersyukur, kami mau memberikan hati kami mau memberikan waktu kami secara khusus pada pagi hari ini menyembah Tuhan, mendengar suara-Mu, bersekutu, berelasi dengan saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan menyertai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah pagi hari ini. Kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, urapi, pakai sehingga pelayanan mereka memberkati semua yang hadir di tempat ini, bahkan memberkati banyak orang di luar sana. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengar pesan Tuhan, kami siap saling mengasihi di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita punya bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan apapun, kita mau katakan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Yesus, terima kasih.
ini bersama-sama untuk kita bisa menjangkau jiwa, memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kita dipilih, kita akan pujian ini. Haleluya.
setengah jam atau 1 jam kita memuji dan menyembah Tuhan tidak cukup waktu kita. Tapi kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu membawa satu kebangkitan dalam hidup kita, satu kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Kita akan belajar satu buah lagu baru. Biarlah pujian ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pengertian yang baru buat kita semua. Terima kasih.
percaya akan mampu menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siapkan hati kami. Kami menyiapkan diri kami, roh kami untuk menangkap firman yang Tuhan akan sampaikan kepada setiap kami. Kami buka selebar-lebarnya hati kami. Kami mau makan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman. Berkati setiap kami, pimpin kami, dan biarlah kami boleh menerima kebenaran firman itu dengan sukacita dan antusias yang penuh. Karena kami tahu hidup kami yang memegang otoritasnya adalah Engkau dan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Pujian pagi ini dahsyat. Bukan karena siapa yang membawakan, bukan karena siapa singernya atau pemusiknya, bukan karena siapa kayaknya, tapi itu karena Tuhan. Amin. Segala kemuliaan kita kembalikan bagi Tuhan. Kali ini saya mau mengajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13. Boleh ditampilkan. Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Firman Tuhan katakan, firman Allah itu hidup, kuat, bahkan tajam. Makanya kenapa kalau seringkali kita dengar firman gak siap hati kita, seringkali kita rasanya sakit hati, merasa firman Tuhan itu nyinggung kita. Tapi kadang-kala kita seringkali melihatnya itu bukan firman yang disampaikan yang membuat kita sakit hati, tapi orangnya yang kita lihat, siapa yang menyampaikan. Setuju dengan saya? Amin. Seringkali kita fokusnya bukan firmannya. Oh, firmannya itu menegur saya. Oh, firmannya itu nyindir saya. Tapi seringkali kita fokusnya sama orang yang menyampaikan. Oh, dia nyindir saya. Terima kasih Pak Asam. Jadi saya percaya firman yang kita dengar, firman yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, tetapi kebenaran firman, maka itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Saya sering katakan, kalau ketika saya menyampaikan firman, saya sering bilang, makan firman, makan firman. Mungkin sebagian orang akan bilang, makan, apa itu makan? Makan itu kan sesuatu yang dimasukkan ke mulut, dikunyah, ditelan. Sedangkan kalau kita mau melihat dari sisi yang berbeda, makan itu bukan cuma sesuatu yang makan untuk mengenyangkan fisik kita. Tapi makan juga bisa kita gambarkan sebagai sesuatu yang masuk ke pikiran kita, yang masuk ke dalam telinga kita, pendengaran kita. Itu makan. Jadi sesuatu yang bisa menghasilkan pertumbuhan. Kalau makanan yang kita makan berbentuk seperti yang hari-hari, kalau kemarin ibu-ibu WBI kan ada acara makan urap, sayur asam, itu berbentuk untuk fisik.
Tapi yang dibilang firman itu nggak berbentuk fisik, tapi perkembangan dan pertumbuhannya kalau kita terus makan firman itu ada loh, tanpa kita sadari. Itu bisa kita uji, itu kita bisa uji. Hari-hari ini tema yang saya karena udah pusing-pusing cari tema apa ya, tema yang nggak ketebak sama yang jemaat itu apa gitu. Cari cari, udahlah nggak usah pusing-pusing. Yang penting keren dikit, pakai bahasa Inggris. Listen, pendengaran. Kenapa saya pilih kata pendengaran? Karena hari-hari ini ternyata bukan saja apa yang kita makan itu akan memberikan pertumbuhan, tapi ternyata apa yang kita dengar pun itu bisa membawa pertumbuhan, juga dapat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi bukan cuma perkataan, bukan cuma makanan, bukan semua yang berasal dari mulut saja, tapi ternyata pendengaran kita pun bisa membawa pertumbuhan. Pendengaran kita harus benar. Hari-hari ini kita harus memperhatikan pendengaran kita. Harus benar. Karena apa? Karena seringkali pendengaran kita memanipulasi keadaan yang ada di balik apa yang kita dengar. Pendengaran kita sering memanipulasi apa yang sebenarnya terjadi di balik apa yang kita dengar. Sebagai contoh, orang ada di dalam hutan sendirian, nggak membawa peralatan apapun, benar-benar seorang diri aja gitu loh. Tiba-tiba gelap datang. Itu yang pertama kali akan muncul itu adalah ketakutan. Kalau gelap udah datang nggak bisa lihat apa-apa, yang muncul pasti ketakutan. Kalau ketakutan udah datang pasti diikuti dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Ditambah lagi kalau dia dengar suara-suara yang nggak jelas dari mana, karena dia kan nggak bisa melihat apa-apa karena gelap. Jadi dia bisa dengar nih rantingnya jatuh aja, dia bisa pikir, oh itu binatang buas, oh itu ular. Karena apa? Karena dia nggak bisa melihat. Nangkep nggak Bapak Ibu? Setuju nggak dengan saya? Setuju. Ya. Seringkali kalau kita di tempat kegelapan, kita cuma mengadakan pendengaran kita itu nggak sesuai dengan apa yang ada dari kenyataannya. Jadi terkonsep di pikiran kita sendiri. Artinya kalau seorang yang di dalam hutan sendiri, dia benar-benar nggak berdaya, dia benar-benar nggak bisa apa-apa, cuma bisa mengandalkan pendengaran dia karena dia nggak bisa melihat apa-apa. Tapi akan berbanding terbalik kalau ada orang yang menemani dia. Orang itu adalah orang yang mengerti situasi dan kondisi hutan itu. Dia membawa peralatan untuk jalan melewati hutan itu. Bawa senter, bawa kompas. Jadi percaya atau enggak, orang itu yang berjalan bersama-sama teman ini, dia nggak akan ada rasa ketakutan. Karena apa? Karena dia percaya temennya ini yang jalan sama dia ini adalah orang yang sangat bisa menghandle keadaan hutan itu. Jadi hari-hari ini yang harus kita perhatikan bukan saja keadaan yang ada di sekeliling kita, tapi apa yang kita dengar itu kita juga harus selidiki. Karena ternyata di belakang itu belum tentu kejadiannya seperti sama, apa adanya, seperti apa yang kita bayangkan, seperti kita pikirkan, seperti yang kita dengar. Kenyataan sebenarnya di balik itu berbeda dari yang kita dengar. Bangun hari-hari ini, kita bangun kesadaran kita bahwa kalau kita sendiri akan sangat sulit untuk menghandle keadaan kita. Jadi percaya atau enggak, Tuhan itu ada. Percaya atau enggak, Tuhan itu real. Percaya atau enggak, Tuhan itu nyata bagi kita. Amin. Satu hal, virus yang kita lewati, bahkan mungkin sekarang masih ada, cuman daya tahan tubuh kita udah jauh lebih bisa mengikuti. Jadi percaya nggak sih Bapak Ibu kalau virus itu ada?
Siapa yang percaya virus itu ada? Kelihatan nggak? Kalau kita percaya virus itu ada, kenapa kita nggak percaya kalau Tuhan kita itu nyata? Amin. Nggak kelihatan. Kalau hal yang nggak apa istilahnya, yang kecil sebenarnya bisa dicek kalau di lab gitu loh, bisa kelihatan. Tapi kasat mata ini kita nggak kelihatan. Tapi ada, tapi nyata. Buktinya apa? Buktinya ada yang sakit. Buktinya ada yang meninggal gara-gara itu. Kali ini saya katakan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata, bahkan Tuhan itu real adanya dalam kehidupan kita. Ada amin? Kalau kesadaran kita terbentuk, ya, kalau kesadaran kita terbentuk, maka kita akan sangat mengerti suara apa yang harus kita dengar, sumber dari mana yang harus kita dengar, siapa yang harus kita dengar. Jadi hari-hari ini kita benar-benar harus bangun kesadaran roh kita, kesadaran kita bahwa kita hidup itu nggak sendiri, kita hidup itu butuh Tuhan, ada Tuhan, bahkan Tuhan itu real dan nyata dalam hidup kita. Kita tangkap itu. Saat ini masing-masing kita buka roh kita. Katakan kepada diri kita sendiri dalam hati, oh ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau ada, Engkau nyata, Engkau real Tuhan dalam hidupku. Kalau ada apapun, segala hal, konflik, segala masalah dalam sekeliling kita yang kita rasa nggak bisa handle, kalau ada firman-Nya, apakah Tuhan tidak akan menolong? Apakah Tuhan tidak akan menolong? Boleh tampilkan Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan seperti saya katakan bahwa firman Tuhan hidup. Firman Tuhan hidup. Bahkan firman dan perkataan-perkataan Tuhan itu adalah roh yang akan membawa kepada kita kehidupan. Ya. Kalau kita mengerti itu, ya, kalau kita mengerti itu, perkataan Tuhan, apapun yang disampaikan, apapun firman Tuhan, orang Tuhan sampaikan, tapi kalau berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan membawa kita kepada roh dan hidup. Jadi artinya perkataan Tuhan merupakan jawaban bagi setiap masalah kita. Jawaban Tuhan mampu menghandle keadaan kita. Jawaban Tuhan mampu menolong kita untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan perkataan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan. Amin. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tapi sebagian orang kebanyakan hanya seringkali datang ibadah itu melihat kalau hamba Tuhannya menyampaikan sesuatu yang lucu, sesuatu yang bisa bikin happy, pulang juga akan ke bawah happy. Jadi firman Tuhan udah lebih dahulu mendahului. Firman Tuhan selalu mendahului segala sesuatunya. Firman Tuhan katakan bahwa, boleh ditampilkan, untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Kadang kita nggak sadar kalau apa yang kita rasa bisa bikin kita happy, bisa bikin kita senang, itu ternyata hanya memuaskan daging kita, hanya memuaskan keinginan kita. Tapi esensi kebenaran firman kita abaikan. Karena apa? Karena kesadaran kita nggak mengerti bahwa firman itu akan mampu menghandle hidup kita. Hari-hari ini perhatikan pendengaran kita. Ya,
Ada beberapa orang sama-sama menyampaikan kebenaran firman. Ini berbeda, naik level lagi. Beberapa orang menyampaikan firman yang sama, ayat yang sama. Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini seorang yang ngomong. Seorang lagi ngomong dengan ayat yang sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kalau kita bisa menangkap apa yang disampaikan dengan roh dan hidup, ada bobot dan kedalaman daripada firman itu. Kalau disampaikan, ya Tuhan pasti menolong, sabar, hadapi aja, lewati aja. Terus ketemu satu orang lagi yang benar-benar membawa spirit itu kepada mereka dan mereka bilang, sabar, lalui, Tuhan pasti menolong. Kedalamannya berbeda, bobotnya berbeda. Ada amin? Amin. Jadi perkataan firman dengan power. Jadi ada sesuatu yang memang kita sampaikan yang akan memberi kehidupan kepada orang yang berbicara kepada kita, kepada orang yang sharing sama kita, kepada orang-orang yang mendengarkan perkataan firman yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Karena sudah ada kehidupan di dalam kita yang kita bagikan kepada mereka. Makanya hari ini kita, saya katakan nggak cuma makan tapi mendengar. Ternyata saya mendapatkan 3 hal dari cara kita mendengar. Kita harus hari-hari ini memperhatikan dan menggunakan pendengaran kita. Yang pertama, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mendengar. Kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mendengar. Beberapa waktu lalu saya ngalamin sih, karena cara dan respon saya mendengar itu asal-asalan. Jadi ada miss di situ. Saya mengerti di situ. Iya Tuhan, itu kelalaian saya, cara saya mendengar yang salah. Jadi cara kita mendengar itu akan menentukan kedalaman dari apa yang kita dapatkan. Cara kita mendengar menentukan kedalaman dari apa yang kita dapatkan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan. Yuk kita buka Markus 5 ayat 25. Sampai dengan 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, ini dia berbicara dalam hati ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Boleh ditayangkan tetap ya. Jadi di sini perempuan sakit pendarahan ini
dia sangat mengerti bagaimana dia menempatkan cara dia mendengar. Orang-orang berbondong-bondong, orang-orang banyak, tapi saya percaya sebelum kejadian ini, perempuan ini sudah banyak mendengar bahwa Yesus adalah penyembuh. Amin. Yesus adalah orang yang mampu membawa mujizat kesembuhan. Jadi kondisi dia yang nggak baik-baik aja, kondisi dia yang saya yakin dia lemah. 12 tahun. Kan firman Tuhan sebelumnya dikatakan bahwa dia itu udah berobat loh kemana-mana, bukan gak usaha. Udah habis semua loh hartanya, tapi dia gak sembuh. Bahkan lebih parah dari itu. Tapi ketika didengar Yesus, dia rela banyak orang istilahnya berhimpit-himpitan, dia tetap nerobos. Karena apa dalam hatinya? Dia cuma menaruh sesuatu yang memiliki kekuatan, power di dalam hatinya itu. Dia cuma bilang, asal ku jamah saja jubahnya. Bahkan bukan jubah, jubah. Aku akan sembuh. Ada kedalaman dari sesuatu yang dia yakini. Ada kedalaman dari sesuatu yang dia percayai bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan. Lalu di ayat selanjutnya 30, boleh tayangan 30. Pada ketika itu juga boleh 31. Ya, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berjabat tangan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Tapi sesudah ayat ke-31 ini dilanjutkan bahwa Yesus tetap memandang sekelilingnya. Murid-muridnya tanya, kan banyak orang di sini, nggak mungkin lah, maksudnya menjamah, lu tahu, sedangkan banyak berdesak-desakan, pede amat orang menjamah jubahmu gitu loh, murid-muridnya. Tapi Yesus tetap, dia memandang sekeliling, dia mencari siapa yang melakukan itu. Tapi perempuan ini sangat sadar, dia datang dan tersungkur pada Yesus. Itu artinya, kalau Tuhan mau memulihkan keadaan kita, Tuhan tidak perlu minta konfirmasi orang-orang sekitar kita. Amin. Kalau Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan tidak perlu kompromi sama orang-orang sekitar kita. Amin. Ada amin? Amin. Itu cara Tuhan. Dan kita pegang ini, cara kita. Bagaimana kita merespon firman, cara kita untuk mendengar firman. Seperti halnya perwira Kapernaum, ada kedalaman yang dia sampaikan kepada Yesus. Perkatakan sepatah kata saja, maka ada kedalaman, ada power di dalam setiap perkataan firman. Kalau firman itu penuh dalam kita, ketika kita menyampaikan firman, tapi firman itu menjadi hidup kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah firman yang memiliki kuasa. Yang harus kita perhatikan, yang kedua adalah apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar. Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi firman Tuhan katakan, camkanlah apa yang kamu dengar. Jadi itu harus jadi perhatian kita. Ada tanda seru di situ. Camkanlah apa yang kamu dengar. Kita memperhatikan apa yang kita dengar, itu artinya adalah input atau masukan yang kita dengar mempunyai pengaruh yang kuat untuk kehidupan kita, naturalnya kita seperti apa, itu yang mempengaruhi kita. Ya. Lalu apa yang kita dengar itu
itu juga bisa menentukan nilai dari diri kita. Nilai dari diri kita, naturalnya kita dan nilai kita itu bisa terlihat ketika kita tahu dan kita merespon apa yang kita dengar. Biasanya banyak yang cepat merespon, harusnya lambat merespon, tapi cepat dalam menangkap kebenaran. Kadang hari-hari ini kita seringkali lebih mengarahkan diri kita mendengar yang lemah. Ya, kalau kita ditempatkan di posisi di mana kita selalu mendengar yang lemah, maka kita harus kuat dulu, supaya yang lemah itu enggak mempengaruhi kita. Tangkap ya Bapak Ibu ya. Amin. Kalau kita seringkali mendengar yang lemah, terus perkataan-perkataan yang nggak baik, perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang memang bukan membawa kehidupan, itu kita dengar terus menerus, itu akan jadi naturalnya kita loh. Kita akan jadi sama gitu loh. Makanya kenapa hari-hari ini diri kita dulu harus kuat, supaya kita mampu menghandle keadaan sekeliling kita. Seperti contoh, satu wadah di pancuran air, terus itu wadahnya pasti isinya airnya jernih dari pancuran air itu tertampung di situ. Apapun yang orang tuangkan ke dalam wadah itu, tetap air itu akan jernih. Itulah gambaran diri kita. Yuk hari-hari ini kita belajar untuk penuh wadah kita diisi dengan roh dan hidup firman. Saya percaya apa yang Tuhan izinkan untuk saya sampaikan pagi ini bukan saja buat Bapak Ibu, bukan saja buat orang-orang yang mendengar, tapi ini juga untuk saya. Kita sama-sama. Saya percaya Tuhan izinkan pagi ini kita untuk sama-sama dengar ini, karena Tuhan mau kita up iman kita. Amin. Amin. Kita mau up roh kita. Amin. Bahkan firman yang kita sudah dengar bertahun-tahun, dari dulu sampai sekarang, kan firmannya sama, Alkitabnya sama, isinya juga dia lagi. Kalau kita mau baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, isinya kan sama, nggak ada yang berubah. Tapi ketika kalau kita menyampaikan ada sesuatu power di dalam firman yang kita sampaikan, itu percaya kuasa Tuhan. Amin. Dahsyat. Perkataan firman yang dari Tuhan, hanya sepatah kata saja itu bisa menyembuhkan. Amin. Halnya seperti Gideon ketika Tuhan datang kepada dia. Tuhan katakan, hai engkau yang gagah berani. Perkataan Tuhan yang ditangkap oleh Gideon mampu membawa Gideon keluar dari gua dan menjadi pemenang, membawa sukunya untuk keluar dari ketakutan mereka. Yuk, sama-sama kita belajar, karena firman Tuhan mengajar kita. Tapi bukan cuma mengajar, tapi memberi kepada kita roh dan hidup. Tangkap setiap firman, tangkap setiap firman dengan kedalaman dan bobot yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Kalau sesuatu yang ada di lingkungan kita, keadaan kita saat ini nggak baik-baik saja, saya katakan, saya ingatkan satu hal lagi, bahwa masih ada Tuhan, bahwa masih ada firman-Nya, masih ada orangnya Tuhan di rumah Tuhan, masih ada rancangan-rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, bahkan masih ada kebenaran firman, bahkan kebenaran Tuhan bagi setiap hidup kita.
Itu yang harus hari-hari ini kita dengar. Apa yang harus kita dengar? Cara kita mendengar, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Apa yang kita dengar, biarlah itu hanya perkataan-perkataan yang natural saja, naturalnya Tuhan. Kalau Tuhan seperti itu, ya kita kan anaknya, ya kita seperti itu, seperti Bapa kita. Kalau karakter Tuhan kita seperti itu, ya seperti itu juga karakter kita. Karena Tuhan gak pernah menyembunyikan firman-Nya hanya untuk ini, hanya untuk sekian, yang ini firman-Nya hanya untuk tepat. Bagian firman ini situ nggak dapat, sini aja yang dapat, kan enggak. Firman Tuhan semua sama, disampaikan sama, difirmankan sama, kata-katanya tepat sama, nggak ada yang berbeda. Yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan hari-hari ini? Siapa yang kita dengar? Siapa yang kita dengar? Kejadian 3 ayat 11. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahuan kepadamu bahwa engkau terancam? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Ini adalah kejadian di dalam Taman Eden. Jadi Hawa membawa sesuatu yang besar bagi dunia, sesuatu yang menjerumuskan manusia, ya. Karena apa? Karena Hawa mendengar sumber yang salah. Siapa yang dia dengar? Si ular tua. Jadi harus benar-benar jadi perhatian kita, siapa yang kita dengar. Biasanya berita yang kita dengar itu biasanya lebih besar dari kejadian yang sebenarnya. Apa yang kita dengar, siapa yang kita dengar, kadang-kala mempengaruhi dan mengelabui kita. Ya. Siapa yang kita dengar itu akan menentukan kemana kita bergerak. Setuju dengan saya? Amin. Apa yang kita dengar itu, siapa yang menyampaikan itu akan menentukan kemana kita bergerak. Jadi menentukan kemana arah kita, menentukan kemana kita bergerak. Apakah kita bergerak ke depan atau kita mundur. Jadi siapa yang kita dengar itu harus jadi perhatian kita. Karena gak semua orang yang menyampaikan yang kita dengar itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan. Siapa yang kita dengar itu juga akan menentukan value, nilai dari diri kita. Nah, kalau kita ketemu orang yang gak pernah ketemu Tuhan, perkataannya ayat seperti tadi saya katakan akan berbeda. Karena nilai di dalam dirinya tidak memiliki nilai yang semestinya, yang seharusnya. Boleh tampilkan 2 Timotius 4 ayat 2. Hari ini padat banget ya, padat firman, benar-benar mengalir terus. Karena saya percaya hari-hari ini kita harus terus belajar. Kemarin sempat sharing dengan Bu Lili, hari-hari ini yang sedang bergelora di dalam dia, apa yang sedang juga saya gumuli, itu sinkron. Jadi kita bukan lagi bersantai-santai saat ini, bukan lagi kita bermalas-malas. Masa kita mau begini terus? Masa aku mau begini terus? Masa imanku harus segini aja? Masa takaran aku harus segini doang? Keputusannya cuma dapat dilakukan oleh diri kita sendiri. Keputusannya cuma dapat terlaksana oleh keputusan kita sendiri. Mau menangkap lebih atau enggak? Mau mendapat lebih atau enggak? Mau memiliki power atau enggak? Mau lemah aja atau mau jadi kuat? Itu keputusan kita sendiri. 2 Timotius 4 ayat 2. 2
2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi siap nggak siap kita, keadaan baik atau enggak, firman tetap harus kita terdengarkan. Siap atau enggak siap keadaan kita, hati kita, keadaan kita, lingkungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, harus kita dengar firman. Kalau terus kita mendengar hal yang enggak baik, itu yang akan kita lakukan. Maka saya katakan pagi ini, maju terus. Kita harus maju terus. Ya, kan saya katakan maju terus itu bukan main hajar aja. Iya. Kian bilang maju terus. Jadi dalam keadaan nggak baik maju terus tanpa pengertian, tanpa firman, tanpa suaranya, maju aja terus, bukan hal seperti itu. Ya. Jadi maju terus di sini, maju terus makan firman, maju terus makan firman, makan. Ngerti nggak ngerti makan. Alkitab yang kita baca kadang-kadang kan kita juga blank. Apa yang kita baca aja berlalu. Tapi kita nggak nangkep. Baca aja, makan aja. Percaya Roh Kudus akan bekerja. Saya percaya kita mampu menghandle masalah yang ada di sekeliling kita. Hari-hari ini sambil kita bekerja, sambil kita menghandle keadaan kita, sambil kita bekerja, sambil kita menghandle keluarga kita, sambil kita bekerja, sambil kita menghandle kondisi keadaan anak-anak kita, sambil kita bekerja, firman terus dapat menghandle kehidupan kita. Jadi terus dan terus. Pagi ini 3 hal ini mari kita sama-sama belajar. Ya. Bagaimana cara kita mendengar harus menjadi perhatian kita. Karena cara kita mendengar menentukan kedalaman apa yang kita dapatkan. Cara kita mendengar. Yang kedua, memperhatikan apa yang kita dengar. Ya. Karena apa yang kita dengar itu akan menentukan naturalnya kita. Apa yang kita dengar itu akan menentukan bagaimana diri kita. Perhatikan siapa yang kita dengar. Ya. Karena siapa yang kita dengar akan menentukan kemana arah gerak kita. Siapa yang kita dengar itu akan juga menentukan nilai atau value kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya, WL boleh kita angkat pujian.
Katakan amin. Terima kasih juga untuk firman Tuhannya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa apa yang kami dengar kiranya semuanya berasal dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi rupa yang harum juga di hadapan-Mu Bapa dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami. Kau menjadikan kami bendahara-bendaharanya Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan setiap apa yang telah kami terima untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur hormat kami kepadamu kami kembalikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian baru yang tadi tak terbatas. Oke, hari ini kita diberkati bahkan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara ya. Saya diberkati dan saya kenyangkan. Harusnya hari-hari ini di gereja yang disampaikan itu adalah firman Tuhan yang mengenyangkan seperti ini, saudara. Jadi seperti makanannya banyak, tapi toppingnya sedikit aja, jadi mengenyangkan, betul. Tapi yang seperti yang disampaikan Ibu Jundian tadi, sekarang ini banyak jemaat yang suka mendengarkan makanannya sedikit, tapi toppingnya yang banyak gitu loh. Firmannya sedikit, ceritanya banyak, micin. Sekarang banyak orang-orang yang seperti itu. Tapi saya katakan sekali lagi, hari-hari belakangan ini ya kita harus belajar untuk makan makanan firman yang mengenyangkan. Jadi yang
yang menguatkan roh jiwa kita, bukan hanya menyenangkan telinga kita. Betul kami saudara ya? Amin. Amin. Biasakan itu. Jadi, wah itu firmannya polos-polos saja. Justru itu loh makanan pokok kita, ya, yang mengenyangkan kita. Puji Tuhan, terima kasih Puji Tuhan untuk firman hari ini. Nah, pengumuman hari ini bahwa nanti setelah ibadah ini jam 10.30 ada pertemuan pelayanan ya, tim 12 para pelayan. Jadi para pelayan harus makan, langsung masuk lagi ke pertemuan. Yang kedua ada komsel senior dari Ibu, ya, pertemuan komsel gabungan nanti di ruang apa namanya? Sion. Ruang Sion. Ya, kemarin kita ngadain ruang sekolah minggu, sekarang namanya ruang Sion. Sedang dipersiapkan juga. Sedang dipersiapkan. Oke. Terus yang ketiga, minggu depan kita ada acara. Tahu sudah acara apa itu minggu besok? Imlek. Waktunya kita terima. Semua mau terima engkau? Ya kalau semua mau terima, siapa memberi siapa? Iya betul dari Tuhan Yesus. Yang saya mau sampaikan itu justru begini. Kita kan punya tradisi kemarin itu kita memberikan angpau kepada anak, cucu, ponakan di luar sana. Tapi ingat di gereja ini juga ada cucu, ada anak, ada ponakan-ponakan kita. Jadi kita juga berbagi berkat di gereja untuk anak-anak kita. Ini nggak termasuk ini. Kalau cucu-cucu belakang ini masuk di masjid ini. Wayar memberi. Jadi supaya itu semuanya sukacita, jadi begini. Diumumkan bahwa anak-anak sekolah minggu itu jumlahnya ada 22. Lalu anak-anak youth yang masih kayak ini, yang cucu-cucu ini itu ada 15. Jadi jumlahnya berapa? 37. Jadi Bapak Ibu, ini bukan wajib ya. Yang mau memberi, silahkan memberi. Mungkin, banyak banget, Pak Suko 37 orang. Saya punya orang cepet, gampang. Tukerin, noceng. Peceng itu masih susuk, akan gua bilang masih kembalian. Iya, saya cuma punya pego, ya gampang. Nocengnya dua lembar semuanya bagian semua sukacita, betul ya? Saya 200 gampang lagi, goceng. Lebih lagi, masih kembalian lagi, ya. Kalau yang masih gocap, ya nanti datang kepada saya. Oke, itu nah, nanti minggu depan ada bisa menukarkan uang baru di sini disiapkan. Maunya berapa? Yang 2.000, 5.000, 10.000, 5.000. Iya, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Kalau bisa, boleh WhatsApp dulu ke Ibu Sekretariat, ke Ibu Jungan, ke Ibu Bibi. Maunya berapa nanti disiapkan. Maunya berapa, pecahan berapa nanti disiapkan. Jadi sampai sini nanti tidak bagi aja nih. Ya, Tuker sama uang. ya ditukar sama uang, jangan ambil doang. Terus amplopnya yang bisa beli di luar beli sendiri, sampai sini tinggal ngisi. Kalau kurang-kurang sedikit, Ya, di sini nanti ada kurang, boleh gitu. Ya, selesai itu aja. Kita akan melihat nanti minggu depan semuanya happy. Yang memberi Tuhan beri lebih banyak lagi. Yang menerima karena kita juga happy karena menerima berkat dari om tante dan para bapak oma. Amin. Baik, untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri. Apa ya? Oh ya, akan diadakan kelas sound system. Jadi nanti bulan Februari akan diadakan kelas sound system. Jadi para ini anak-anak cucu-cucu, mungkin ada anak-anak yang mau didorong untuk mendaftar. Nanti kita akan ada guru khusus sound system. Jadi nanti kan banyak yang mahir pelayanan di sound system. Nanti lain kali ada lagi kelas apa? Bukan ini Pak, multimedia.
ada kelas musik dan berbagai macam. Nanti anak-anak kita akan dilengkapi untuk pelayanan dan Tuhan mau kita makin baik lagi. Amin. Bapak juga boleh katanya. Yang di kawasannya belum ada gitar, mau belajar gitar boleh nanti. Ya. Mau sound ini juga bapak juga boleh. Ibu-ibu juga boleh yang mau. Baik, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau sungguh hadir di sini. Kami merasakan bahwa hadirat-Mu hadir di sini. Engkau menjamah setiap kami dengan firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu, Ibu Junkian, Engkau sanggup percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah sesuai dengan firman-Mu bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan memeliharanya. Biar kami belajar, setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi ini, firman-Mu ini akan kami pelihara, kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga firman itu mengubah hidup kami Tuhan Yesus. Kami akan memperhatikan apa yang kami dengar. Kami harus cepat mendengar, tapi lambat untuk merespon, terutama mendengar firman-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar itu akan mewarnai pikiran kami, mewarnai hati kami, sehingga muncul dalam tindakan kami semuanya boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, pertemuan kami ini, dan kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa segala berkat yang Kau curahkan di dalam roh jiwa kami. Sukacita-Mu akan kami bawa pulang, akan kami bagikan kepada orang-orang sekeliling kami di mana Engkau utus kami, kemanapun kami ketemu dengan orang lain. Terima kasih Bapak. Jemaat, jadi kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus yang akan terus memberikan kepekaan, kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk kita tetap hidup dalam kebenarannya, sehingga akan mewarnai hidup kita. Hidup kita akan menjadi saksi Kristus, saksi yang hidup melalui kehidupan kita. Orang-orang sekeliling kita akan melihat bahwa Yesus hidup di dalammu, hidup di dalammu, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti Tuhan Yesus dan percaya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dicurahkan. Haleluya.